Mari memahami dan mengkaji lebih dalam falsafah Jawa, kejawen, dan Islam. Jawa dan kejawen seolah tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kejawen bisa jadi merupakan suatu sampul atau kulit luar dari beberapa ajaran yang berkembang di tanah Jawa. Semasa zaman Hinduisme dan Buddhisme, dalam berkembangnya penyebaran Islam di Jawa juga dibungkus oleh ajaran-ajaran terdahulu. Bahkan terkadang melibatkan aspek kejawen sebagai jalur pernyataan yang baik bagi penyebaran. Wali Songo memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Unsur-unsur dalam Islam berusaha ditanamkan dalam budaya-budaya Jawa, semacam pertunjukan wayang kulit, dendangan lagu-lagu Jawa, ular-ular putuan yang berupa filsafat, cerita-cerita kuno, hingga upacara-upacara tradisi yang dikembangkan khususnya di Kerajaan Mataram, Yogyakarta atau Solo. Dalam pertunjukan wayang kulit yang paling dikenal adalah cerita tentang Serat Kalimasada, lembaran yang berisi mantra atau suatu yang sakral, yang cukup ampuh dalam melawan segala keangkarmurkaan di muka bumi ini. Dalam cerita itu dikisahkan bahwa si pembawa serat ini akan menjadi sakti mandraguna. Tidak ada yang tahu apa isi serat ini. Namun, di akhir cerita rahasia dari serat ini pun dibeberkan oleh dalang. Isi serat Kalimasada berbunyi, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusannya." Isi ini tak lain adalah isi dari kalimat syahadat. Dalam pertunjukan wayang pun sang wali selalu mengadakan di halaman masjid yang di sekelilingi diberi parit melingkar berarih jernih. Guna parit ini tak lain adalah untuk melatih para penonton wayang wisu atau mencuci kaki mereka sebelum masuk ke masjid. Simbolisasi dari wudu yang disampaikan secara baik. Dalam perkembangan selanjutnya, sang wali juga menyebarkan lagu-lagu yang bernuansa simbolisasi yang kuat. Yang terkenal karangan dari Sunan Kalijaga adalah lagu Ler Ilir. Memang, tidak semua syair menyimbolkan suatu ajaran, mengingat diperlukannya suatu keindahan dalam mengarang suatu lagu. Sebagian arti yang kini banyak digali dari lagu ini diantaranya, "Tak ijo royo-royo tak sanggo penganten anyar." Ini adalah sebuah deskripsi mengenai para pemuda yang dilanjutkan dengan cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sembah mengko sore. Cah angon adalah simbolisasi dari manusia sebagai khalifah fil ard atau pemeliharaan alam bumi ini. Angon bumi. Penekno blimbing kuwi mengibaratkan buah blimbing yang memiliki 5 segi membentuk bintang. Kelima segi itu adalah pengerjaan rukun Islam yang 5 dan sholat 5 waktu. Sedang lunyu-lunyu penekno berarti tidak mudah untuk dapat mengerjakan keduanya, rukun Islam dan sholat 5 waktu. Dan memang jalan menuju ke surga tidak mudah dan mulus. Kanggo sebo mengko sore, untuk bekal di hari esok kehidupan setelah mati. Mumpung padang remburane, mumpung jembar kalangane. Selagi masih banyak waktu, selagi muda, dan ketika tenaga masih kuat, maka lakukanlah untuk beribadah. Memang masih banyak translasi dari lagu ini, namun substansinya sama, yaitu membumikan agama, menyosialisasikan ibadah dengan tidak lupa tetap menyenangkan kepada pengikutnya yang baru. Dalam lagu-lagu Jawa ada gending bernama Mijil, Sinom, Mas Kumbang, Kinanti, Asmaradana hingga Mengatru dan Pucung. Ternyata kesemuanya merupakan perjalanan hidup seorang manusia. Ambillah Mijil yang berarti keluar, dapat diartikan sebagai lahirnya seorang jabang bayi dari rahim ibu. Sinom dapat diartikan sebagai seorang anak muda yang bersemangat untuk belajar.
Mas Kumbang berarti seorang pria dewasa yang cukup umur untuk menikah. Sedangkan untuk putrinya dengan Gending Kinanti, proses berikutnya adalah pernikahan atau ketresnaan antara keduanya disimbolkan dengan asmaradana, hingga akhirnya mengatru atau dapat dipisah megatru. Megat berarti bercerai atau berpisah. Sedangkan ruh atau jiwa seseorang ini proses sakaratul maut seorang manusia sebagai umat beragama Islam. Tentu dalam prosesi penguburannya, beda jenazah harus dikafani dengan kain putih. Mungkin inilah yang disimbolkan dengan pucung atau pocong. Kesemua jenis gading ditaptat apik dan syair-syair yang beragam, sehingga mudah dan selalu pas untuk didengarkan pada masanya. Ada banyaknya filsafat Jawa yang berusaha diterjemahkan oleh para wali, menunjukkan bahwa Wali Songo dalam mengerjakan agama selalu dilandasi oleh budaya yang kental. Hal ini sangat dimungkinkan karena masyarakat Jawa yang menganut budaya tinggi akan sukar untuk meninggalkan budaya lamanya ke ajaran baru, walaupun ajaran tersebut sebenarnya mengajarkan sesuatu yang lebih baik, seperti ajaran agama Islam. Sistem politik aja nabrak tembok, tidak menentang arus. Diterapkan oleh para dunan. Dalam budaya Jawa sebenarnya sangat syarat dan filsafat hidup, ulur-ulur. Ada yang disebut hasta brata yang merupakan teori kepemimpinan berisi mengenai hal-hal yang disimbolisasikan dengan benda atau kondisi alam, seperti surya, chandra, kartika, angkasa, maruta, samudra, dana, dan bumi. Yang pertama, surya matahari, memancarkan sinar terang sebagai sumber kehidupan. Pemimpin hendaknya mampu menumbuhkan daya hidup rakyatnya untuk membangun bangsa dan negaranya. Chandra yaitu bulan, yang memancarkan sinar di tengah kegelapan malam. Seorang pemimpin hendaknya mampu memberi semangat kepada rakyatnya di tengah suasana suka ataupun duka. Kartika bintang, memancarkan sinar kemilauan berada di tempat tinggi hingga dapat dijadikan pedoman arah, sehingga seorang pemimpin hendaknya menjadi teladan bagi untuk berbuat kebaikan. Angkasa langit, luas tak terbatas hingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Prinsip seorang pemimpin hendaknya mempunyai ketulusan batin dan kemampuan mengendalikan diri dalam menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. Maruta angin, selalu ada di mana-mana tanpa membedakan tempat, serta selalu mengisi semua ruang yang kosong. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan martabat. Samudra laut atau air, betapapun luasnya, permukaannya selalu datar dan bersifat sejuk, menyegarkan. Pemimpin hendaknya bersifat kasih sayang terhadap rakyatnya. Dahana api, mempunyai kemampuan membakar semua yang bersentuhan dengannya. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan kebenaran secara tegas tanpa pandang bulu. Bumi atau tanah, bersifat kuat dan murah hati, selalu memberi hasil kepada yang merawatnya. Pemimpin hendaknya bermurah hati, melayani pada rakyatnya untuk tidak mengecewakan kepercayaan rakyatnya. Dalam teori kepemimpinan yang lain, ada beberapa filsafat yang lebih banyak dipakai agar setiap pemimpin, khususnya dari Jawa, memiliki sikap yang tenang dan wibawa agar masyarakatnya dapat hidup tenang dalam menjalankan aktivitasnya, seperti falsafah ojo gumun, ojo kagetan, lan ojo dumeh. Maksudnya, sebagai pemimpin janganlah terlalu heran-heran terhadap sesuatu yang baru, walau sebenarnya amat sangat heran. Tidak menunjukkan sikap kaget jika ada hal-hal di luar dugaan, dan tidak boleh sombong dan aji mumpung sewaktu menjadi seorang pemimpin. Intinya, falsafah ini mengajarkan tentang menjaga sikap dan emosi bagi semua orang, terutama seorang pemimpin. Masih banyak filsafat Jawa yang mungkin tidak dapat diuraikan satu persatu,
Terlebih keinginan saya bukan untuk banyak membahas hal ini, mengingat ini bukan bidang saya. Namun kami hanya ingin memberikan suatu wacana umum kepada pembaca dan pendengar bahwa banyak sekali ilmu yang dapat kita gali dari budaya Jawa. Sebelum kita menggali budaya luar, terlebihnya hanya meniru budaya luarnya saja. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu. Angkasa langit, luas tak terbatas, hingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Prinsip seorang pemimpin hendaknya mempunyai ketulusan batin dan kemampuan mengendalikan diri dalam menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. Maruta angin selalu ada di mana-mana tanpa membedakan tempat, serta selalu mengisi semua ruang yang kosong. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan martabat. Samudra, laut, atau air, betapapun luasnya, permukaannya selalu datar dan bersifat sejuk, menyegarkan. Pemimpin hendaknya bersifat kasih sayang terhadap rakyatnya. Dahana api, mempunyai kemampuan membakar semua yang bersentuhan dengannya. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan kebenaran secara tegas tanpa pandang bulu. Bumi atau tanah bersifat kuat dan murah hati, selalu memberi hasil kepada yang merawatnya. Pemimpin hendaknya bermurah hati, melayani pada rakyatnya untuk tidak mengecewakan kepercayaan rakyatnya. Dalam teori kepemimpinan yang lain, ada beberapa filsafat yang lebih banyak dipakai agar setiap pemimpin, khususnya dari Jawa, memiliki sikap yang tenang dan wibawa agar masyarakatnya dapat hidup tenang dalam menjalankan aktivitasnya, seperti falsafah ojo gumun, ojo kagetan, lan ojo dumeh. Maksudnya, sebagai pemimpin janganlah terlalu heran-heran terhadap sesuatu yang baru, walau sebenarnya amat sangat heran. Tidak menunjukkan sikap kaget jika ada hal-hal di luar dugaan, dan tidak boleh sombong dan aji mumpung sewaktu menjadi seorang pemimpin. Intinya, falsafah ini mengajarkan tentang menjaga sikap dan emosi bagi semua orang, terutama seorang pemimpin. Masih banyak filsafat Jawa yang mungkin tidak dapat diuraikan satu persatu. Terlebih keinginan saya bukan untuk banyak membahas hal ini, mengingat ini bukan bidang saya. Namun kami hanya ingin memberikan suatu wacana umum kepada pembaca dan pendengar bahwa banyak sekali ilmu yang dapat kita gali dari budaya Jawa. Sebelum kita menggali budaya luar, terlebihnya hanya meniru budaya luarnya saja. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.